Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat sejuta kisah. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih banyak untuk Anda yang sudah mengirimkan ceritanya melalui email ataupun melalui voice note ke WA admin. Nah, seperti yang satu ini, seorang ibu yang setia banget dengan sejuta kisah ya. Sudah berulang-ulang kali ibu ini berbagi ceritanya. Terima kasih ya Bu, sudah selalu setia mengirimkan ceritanya ke sejuta kisah. Dan beliau saat ini sedang berada di Yogyakarta, sedang menengok anaknya yang sedang wisuda. Selamat untuk Ananda tercinta Ibu Dewi. Untuk kesempatan kali ini, Ibu Dewi akan bercerita tentang pengalamannya berkenalan dengan Raja Siluman Ular, penghuni laut di dekat rumahnya. Bagaimanakah cerita selengkapnya? Monggo silahkan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begini kisahnya. Kejadian ini terjadi di sekitar tahun 2021 awal silam di kota Sumatera, tempat aku bekerja, tepatnya kota Bengkulu ya, yang saat ini aku tinggalin. Karena aku masih ada kontrak kerja lama, jadi aku masih bertahanlah di kota ini. Pada saat itu, aku berencana untuk pindah rumah dari sewaan yang lama ke tempat yang baru. Dikarenakan sewaan yang lama itu sudah habis masa kontrak aku di situ dan mau ditempati oleh yang punya rumah. Maka dengan dibantu kawan, aku dapat tempat tinggal baru dan aku pindah rumah. Dengan semua persiapan yang khusus dan rapi, akhirnya aku dapat tempat tinggal yang baru. Dibantu dengan kawanku itu, menempati suatu rumah yang lebih bagus dan lebih layak di sekitar pesisir pantai, dekat lautan luas. Jadi jarak rumahku dengan lautan itu hanya sekitar 200 meter lah ke bibir pantai. Lalu dibantu kawan beres-beres segala macam sampai akhirnya aku bisa tinggal di situ dan bekerja dengan normal seperti biasa. Karena jarak tempat kerja aku dan rumah aku itu tidak begitu jauh. Mungkin kalau jalan sekitar 20 menit aku sudah sampai. Hari-hari aku lalui dengan seperti biasa kegiatan, berangkat kerja, istirahat, kegiatan rumah, dan lain-lain. Karena untuk saat ini aku bekerjanya lebih santai ya. Aku bekerja di suatu restoran besar yang punya nama di daerah kota ini. Jadi aku lebih enjoy menjalaninya. Hingga pada suatu saat aku menderita sakit. Aku dapat sakit yang agak lumayan keras. Demam aku tinggi, tenggorokan aku sakit, jadi aku tidak bisa bekerja dan hari itu aku berencana untuk istirahat dulu. Jujur sebenarnya waktu tinggal di rumah itu aku merasa senang ya, karena suasananya bagus dengan tepi pantai yang indah. Cuma aku merasa agak khawatir karena kalau aku mau jalan kerja kan aku harus melewati pesisir pantai itu dengan jalan-jalan yang masih ada pohon besar dan rumput-rumput yang tinggi. Juga agak gelap kalau mau ke arah rumah lewat samping ke pintu gerbang. Aku berpikir aduh kok agak ngeri-ngeri ya, aku takutnya ada ular atau binatang apa yang tidak sengaja terinjak atau melintas. Kalau ketemu aku takutnya aku digigit atau gimana. Tapi ya sudahlah, aku buang-buang saja perasaan itu. Karena jujur waktu itu tempat itu masih banyak rumput-rumput tinggi dan pohon sebelum dipugar oleh orang lain untuk dijadikan tempat pariwisata restoran yang baru ya. Jadi saat itu memang masih rumputnya tinggi. Jadi aku bertahan aja dengan kondisi seperti itu. Dan yang pada saat itu aku menderita sakit, jadi aku tidak masuk kerja, jadi aku beristirahat di rumah. Dengan sedikit merintih-rintih ya, kalau orang demam kan pasti agak ngerintih kan. Aku tertidur, terbangun, tertidur, terbangun. Hingga akhirnya aku masih ngebayangin gitu tentang rumput-rumput tinggi dan ular-ular itu. Entah karena terlalu membayangkan atau bagaimana, baru sekedar tidur, antara iya dan tidak, aku kayak bermimpi ya, bermimpi tapi pindah suatu tempat gitu, bukan di tempat itu lagi. Tiba-tiba aku bermimpi itu dalam kondisi aku sakit dan di dekat aku itu ada suatu kolam renang yang besar sekali. Aku bilang dengan bapak penjaga itu, "Pak, aku boleh nggak menyewa kolam renang ini? Aku kan senang Pak berenang," aku bilang. "Tapi tolong ya kalau bisa kolam renang ini dikasih bunga-bunga biar wangi. Tapi nggak boleh ada orang lain yang berenang ini di selain saya," aku bilang gitu.
Ya karena kolam renang itu mau disewa, akhirnya bapak itu mengiyakan. Oke baik kak, nanti saya siapkan semuanya, semua pesanan kakak. Kolam renang ini akan ditutup khusus untuk kakak, dan kolam renang ini akan dihias dengan bunga-bunga mawar katanya, biar kakak mandi dan berenangnya puas. Akhirnya aku deal tuh. Sepertinya dalam mimpi itu ya, antara iya dan tidak, aku berniat berenang di kolam itu, dan orang pihak sananya itu mengiyakan dengan menyediakan pesanan aku. Selang beberapa saat sudah siap dan aku dipanggil, pesanannya sudah siap kak, kalau mau berenang silakan aja. Memang ku tengok dari jauh kolam renang yang besar itu ya bagus sekali dengan dihiasi bunga-bunga mawar semerbak mewangi. Dengan memakai baju berenang, aku melangkah, dan herannya sebelum aku masuk ke situ, aku terkejut. Ternyata yang kulihat bukan lagi kolam renang yang besar dengan bunga-bunga mawar yang indah. Yang kulihat di situ adalah semua jenis macam ular, dari ular yang kecil, yang agak besar, sampai yang besar sekali, ada semua di situ berenang-berenang. Jadi aku kaget. Aduh, gimana nih? Aku untung aja mau masuk ke dalam. Kok yang di dalam kolam renang ini yang berenang bukan orang, tapi ular? Aku bilang gitu. Ular, semuanya ular, penuh satu kolam renang itu. Akhirnya aku terduduklah di situ ya, di pinggir kolam renang itu dengan memandangi ke dalam kolam renang yang penuh dengan segala macam ular, dari jenis yang kecil sampai yang gede. Hingga akhirnya aku terkejut karena tiba-tiba ada satu ular besar sekali seperti anaconda, mungkin lebih dari anaconda itu, datang menghampiri aku. Jadi bawahnya wujudnya separuh ular, dan ke atas, dari pusar ke atas itu adalah manusia. Nggak tahu bagaimana ceritanya, aku biasa aja, tidak ada rasa takut dan apa. Dan ular yang besar itu menghampiri aku. Tapi ku tengok wajahnya itu bapak-bapak ya, kayak datuk lah, kakek-kakek. Tapi masih gagah, dengan memakai mahkota yang besar. Dia menghampiri aku, dan dia duduk di samping aku. Sungguh cerita ini di luar nalar ya, antara iya dan tidak. Setelah dia duduk, dia berkata denganku. Dia bilang, jangan takut nak, kamu tidak akan diganggu, karena semua yang kamu lihat di situ adalah anak buahku semua katanya. Dari yang kecil sampai yang besar, sampai yang besar lagi, dan akulah rajanya katanya. Aku adalah raja ular di tempat ini. Terus aku bilang gini, Pak, mohon maaf, kok kenapa jadi begini? Kan tadinya rencananya kolam renang ini kan penuh bunga-bunga Pak. Saya mau sewa, saya mau mandi di sini berenang. Kok kenapa jadi ular semua? Kata aku begitu, bicara dengan bapak-bapak datuk yang mengaku raja ular itu. Akhirnya raja ular itu ngomong, bapak-bapak itu, ya memang ini sebenarnya adalah tempat tinggal saya nak, katanya. Ini adalah istana saya, katanya. Dulu ini adalah istana saya. Kalau dalam kasat matanya orang tidak akan melihat, tapi jujur ini adalah tempat saya. Dan semua yang kamu lihat di dalam itu semua adalah anak buah saya, karena saya adalah rajanya. Kamu jangan takut tinggal di sini, kamu tidak akan diganggu. Itu aja sih pesan dia sama aku. Terus dia sempet tuh di dalam antara mimpi dan tidak, dia nawarin satu pusaka. Dia bilang ke aku, kamu mau gak dikasih pusaka kecil katanya. Nanti pusaka ini aku masukkan aja ya ke dalam paha kamu atau kaki kamu katanya. Nanti bisa begini kata dia. Terus aku bilang, Pak mau Pak, saya gak mau apa-apa. Tujuan saya tuh kan mau berenang Pak, bukan mau ketemu sama ular-ular bapak, anak buah bapak ini semua, kata aku gitu. Dan maaf saya nolak lah Pak, pusaka ini bukan apa Pak, saya nggak ngerti yang gini-ginian, saya nggak bisa ngurus Pak, kata aku begitu ya dengan raja ular itu. Akhirnya dia manggut-manggut, terus nggak tahu gimana ceritanya ya. Aku ngomong lagi, ya udah ya Pak, permisi, kalau saya nggak jadi berenang di sini ya udahlah nggak apa-apa Pak, yang penting kaki saya udah nyemplung nih ke air ini sedikit, udah ngerasain dinginnya air ini. Tapi saya jujur saya nggak berani Pak berenang dengan kawanan sebanyak ular itu, ribuan mungkin jutaan itu Pak, aku bilang gitu. Saya permisi ya Pak. Terus aku langsung naik ke atas, dan bapak-bapak raja ular itu yang badannya setengah manusia dan ular itu langsung melihat ke aku, dan ekornya itu mau disabetin ke kaki aku. Tapi ya untung alhamdulillah masih dilindungi Tuhan ya. Jadi aku selamat dari lilitan ular raja itu. Dan setelah itu aku terbangun. Ya aku bilang kan itu antara
iya dan tidak, mimpi dan benar gitu. Aku terbangun, jadi aku kaget dan aku sempat berucap, astagfirullahaladzim, aku mimpi apa ya? Tapi dibilang mimpi tapi kok kayak nyata gitu. Ya udah, terus aku bangun, aku berdoa, terus aku berusaha untuk tidur lagi. Hingga sakit aku beberapa hari sembuh, aku bertanyalah dengan pemilik rumah itu. Aku bilang, Pak, mohon maaf ya, aku mau nanya-nanya aja nih. Itu sebenarnya dulu Pak, rumah pavilion 2 belakang itu Pak, sebelum jadi rumah sewaan bagus ini, itu sebenarnya tempat apa sih Pak? Aku kan penasaran ya. Akhirnya bapak yang punya rumah ngomong, dulu Mbak, katanya, itu lautan, katanya. Itu masih lautan Mbak, katanya. Sampai arah dapur saya ini masih lautan. Jadi kalau airnya lagi naik, katanya, ombaknya lagi besar, tinggi juga katanya, sampai masuk ke dapur saya. Jadi yang Mbak tempatin itu dulunya adalah lautan luas. Ya aku agak kaget juga ya, terkejut. Oh pantas dalam batin aku, pantesan tadi malam raja itu bilang kalau ini adalah kawasan rumah dia, istana dia, ya karena memang dulunya yang aku tidurin, yang aku tempatin itu adalah lautan luas. Tapi mulai saat itu ya aku biasa-biasa aja dan aku nggak ada rasa lagi tuh takut-takut dengan ular-ular, baik ular yang gede-gede kayak mau yang kecil-kecil. Karena kan raja itu udah ngomong sama aku, dipesenin aku nggak usah takut, aku nggak akan diganggu karena yang aku lihat semua itu adalah anak buahnya dia dan dia itu rajanya. Pasti kan kalau rajanya udah pesen sama anak buahnya kan nggak mungkin dia berani ngelanggar ya. Jadi alhamdulillah aku selama nyewa rumah di situ nggak ada rasa-rasa khawatir lagi. Tapi tetap biar gimana kalau aku pulang atau lewat, aku tetap permisi tuh. Jadi kayak orang gila aja ngomong, permisi numpang lewat, jangan ada yang ganggu, baik apapun binatangnya, aku mau jalan, aku bilang gitu. Ya istilahnya kalau makhluk-makhluk yang begituan ya, jin, siluman atau apa kan, kalau kitanya basa-basi kan pasti dia juga ngerti. Dan hingga sampai saat ini aku masih tinggal di rumah sewaan yang di tepi pantai itu. Selang beberapa bulan kemudian ada orang lain yang menyewa daerah situ. Jadi daerah situ dibersihkan, dibuat bagus, rumputnya semua dipotong, dikasih lampu jadi terang benderang, dan dia buka restoran kecil-kecilan gitu, jualan di tepi pantai. Jadi aku sekarang kalau lewat situ ya tenang, udah bersih, rumputnya udah bagus, udah jalannya juga udah rapi. Jadi arah dari tepi pantai ke pintu gerbang rumah aku itu udah aman lah, udah nggak begitu agak serem-serem kayak kemarin waktu aku pindah. Tapi ya tetap aja aku dalam hati ya permisi dan baca-baca doa sebisa aku ya. Namanya juga masih daerah pesisir pantai, lautan luas, pasti kan penunggunya segala macam ada, baik jin, siluman dan lain-lain. Jadi aku berpikir secara tidak langsung aku sudah berkenalan dengan raja penunggu lautan itu, walaupun dia tidak menyebutkan namanya, tapi dari cara kenalan dia ke aku tahu bahwa dia adalah penunggu di situ dalam bentuk raja ular yang besar sekali, mungkin lebih besar dari anaconda. Ya itulah kejadian sedikit mistis yang aku alami secara tidak langsung. Wallahualam ya, entah benar atau tidak, tapi aku yakin yang namanya lautan luas pasti banyak penunggunya, pasti banyak lembutnya. Yang penting di dalam hati kita tidak takabur dan lain-lain, biar selalu dilindungi oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Sampai saat ini aku masih tinggal di Kota Bengkulu, masih aktif dengan pekerjaanku, dengan suasana yang baru, dengan suasana yang menyenangkan, dan selalu berdoa sama Tuhan semoga selalu diberi perlindungan yang Maha Kuasa. Itulah sedikit kisah aku berkenalan dengan penunggu lautan luas di Kota Bengkulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Ibu Dewi yang sudah berkenan mengirimkan cerita horornya. Buat yang belum, ayo dong, mana nih ceritanya ya? Masih ditunggu via email yang sudah kami cantumkan di deskripsi maupun ke WA admin. Kalau malu untuk pakai voice note, boleh pakai tulisan ya, ketik untuk durasi bebas. Dan satu lagi, jangan sampai lupa tinggalkan komentar Anda, like, share video ini, subscribe channel Sejuta Kisah, dan nantikan terus cerita-cerita terbaru dari kami. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.